Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 34. Makhluk Allah diperintahkan untuk menghargai makhluk yang lain. Malaikat berkenan memberi contoh yang terbaik. Tapi iblis tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyampaikan, "Idza qara'a ibnu Adam," apabila membaca siapa anak cucu Adam, as-sajdata, kepada surah yang memerintahkan agar kita menunjukkan ketawaduan kita, lalu kita membuktikan dengan bersujud, fasajadah, maka sujudlah siapa ibnu Adam. Kalau kita sujud, ya'tazalah, maka menjauh, asyaitanu, siapa syaitan, yabki, hale dalam keadaan menangis. Setan menangis menyesal karena manusia disuruh sujud iblis, syaitan, teman-temannya iblis tidak mau sujud. Akhirnya menyesal sampai hari kiamat. Tapi sebenarnya kalau dia menyesal kan bisa bertobat, bisa sekarang sujud, tapi penyesalannya tidak pernah dibuktikan dengan pertaubatan. Yaqulu ya wailah, syaitan berkata, ya wailah, celaka. Wa fi riwayatin ya waili, umira ibnu Adam, karena diperintahkan siapa anak cucu Adam bisujudi dengan sujud, fasajada, maka sujud siapa ibnu Adam. Falahu, karena sujud. Pentingnya sujud itu sebenarnya bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk kepentingan kita manusia, supaya kita bisa mengingat, sadar bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dari makanan, sperma, ovum, dan pada saatnya kita akan dikembalikan ke dalam tanah, dan pada saatnya kita dibangunkan dari tanah untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Itu Al-Quran surah Taha. Karena anak Adam disuruh sujud, lalu sujud. Dengan sujud berarti kita terjadi saling menghargai, saling mendoakan. Ketika terjadi saling tawadhu, merendah, mengalah, membantu, maka terjadilah kedamaian dan kerukunan di muka bumi.
Terjadinya malapetaka, permusuhan, dendam di muka bumi ini karena tidak mau merendah, tidak mau sujud, tidak mau menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fasajada, maka sujud siapa Ibnu Adam, falahu, maka yaitu bagi Ibnu Adam al-jannatu, adapun surga, hidupnya tenang tentram dunia akhirat. Sedangkan wa umirtu, diperintah siapa aku syaitan, bisujudi, dengan sujud, fa abaitu, maka tidak mau siapa aku. Kata syaitan, fali, karena aku tidak mau, maka yaitu bagiku an-naru, adapun api neraka. Hidupnya sesama syaitan ribut. Bahkan nanti di neraka pun tempatnya orang ribut. Ini hadis diantaranya dicuplik dari Muslim 81, nomor 81 hadisnya, Ahmad juz 2 halaman 443, Ibnu Majah 1052, Ibnu Hibban 2759, Ibnu Khuzaimah 549. Diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad menjabarkan, menjelaskan, litubayyina linnas Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34. La yadkhulu, tidak masuk, al-jannah, kepada jannah. Kalau tadi diantaranya riwayat sahabat Abi Hurairah, kalau ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La yadkhulu, tidak akan pernah masuk, al-jannah, kepada surga, tidak akan pernah punya ketenangan hidup, man, siapa orang, kana, yaitu ada, man la yadkhulu al-jannah, man, siapa orang, kana, yang ada, siapa man, fi qalbihi, yaitu di dalam hatinya man, mithqalu habbatin, apa sekecil atom atau yang lebih kecil, atau molekul atau apa saja namanya, min khardalin, mau atom atau apa saja, min kibrin, dari kesombongan. Di saat orang membesarkan diri, maka akan membahayakan kepada dirinya, karena dirinya tidak akan pernah merasakan tenang, selalu pingin disanjung, dianggap wah oleh orang lain, sehingga hidupnya selalu tergantung kepada penilaian orang. Dan kalau sudah begitu, mereka tidak akan pernah menemukan ketenangan dunia akhirat. Itu yang dimaksud diantaranya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Di dalam suatu riwayat, faqala rajulun, kemudian salah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, yuhibbu, yaitu biasanya seseorang itu nabi, namanya manusia biasa, menyukai, siapa rajul, ayyakuna, menyukai, agar ada, thawbuhu, apa bajunya, hasanan, yaitu bagus, wa na'luhu, dan dia suka agar na'luhu, apa sandalnya, hasanatan, yaitu juga bagus. Nabi, manusia itu biasanya suka kepada kebaikan, keindahan. Qala, kemudian Nabi menjawab, inna Allah, sungguhnya Allah, jamil, yaitu sangat bagus, sangat indah, yuhibbu, menyukai siapa Allah, al-jamal, kepada keindahan. Kalau soal keindahan, memang itu anjuran. Yang tidak diperkenankan itu memaksakan diri dan menyombongkan diri, keangkuhan, tidak mau merendah, tidak mau mengalah, dan tergantung, selalu berharap pujian dari orang lain. Al-kibru, adapun sombong yang sebenarnya yang membuat dia tidak akan pernah masuk surga, batarul haqqa, yaitu menolak al-haq, kebenaran Al-Quran as-sunnah, wa wamtun nasi, dan tidak menghargai manusia, menghina manusia,
tidak berterima kasih kepada kebaikan Allah, manusia, Allah dan Rasulnya, tidak mau berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Ini diantaranya di dalam Muslim 91, Abu Daud 4091, At-Tirmidzi 1998 sampai 1999, Ibnu Majah 4173, Ibnu Abi Syaibah juz 9 halaman 89, Ahmad juz 1 halaman 412 sampai 416, Ibnu Hibban 224, Abu Awanah juz 1 halaman 117. Ini semua diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika iblis disuruh menghargai kepada sesama ciptaan Allah, ana nariyun wa hadza tiniyun, saya ini dari kalangan diciptakan dari bahan yang terbaik. Dia bilang api ciptaan Allah. Tapi kalau ini api yang membakar, kalau malaikat itu kan nur. Nur itu tidak membakar cahayanya. Kalau iblis ini diciptakan, syaitan diciptakan dari api yang membakar. Makanya di mana ada iblis, di mana ada syaitan, situasi kondisi menjadi panas. Di mana ada nur, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada cahaya, ada kelembutan. Di mana di situ ada manusia, karena manusia diciptakan dari air dan tanah, disitulah ada kehidupan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Hal ini dijelaskan panjang lebar di dalam Al-Quran seperti surah Al-A'raf ayat 12. Ketika iblis membanggakan diri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. A'asjudu liman khalaqta tina. Al-Isra ayat 61. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Tidak mungkin, tidak layak, tidak pantas, dan saya tidak akan pernah mau mengalah, menghormati, menghargai seseorang manusia yang diciptakan dari solsol, tanah liat, dari tanah min hama'im masnun, bahkan lumpur yang katanya busuk dan berbau. Tanah bermacam-macam, dan manusia diciptakan dari tanah, dan manusia diciptakan dari air dan tanah. Dengan demikian, di mana ada tanah, di situ ada air, disitulah ada kehidupan. Itulah makanya kita, di mana ada kita, mestinya suasana menjadi hidup, menyenangkan, dan membahagiakan, dan bisa menaungi, menyejukkan hati orang lain, bisa membantu kehidupan orang lain. Itu tanah, air, karena dari tanah dan air ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada kehidupan, ada naungan, ada makanan, ada rizki, dan seterusnya. Balaghani an awwala ma'siyatin kanat al-hasad wal kibrah. Hasada iblis Adam. Jadi supaya kita bisa menghindar dari sikap-sikap iblis ini. Nah, iblis ini sifat yang perlu kita hindari adalah di akhir perjalanannya. Awalnya dia ini orang baik-baik. Iblis ini awalnya orang baik. Begitu dia ditawarkan suatu kebaikan, berakhir dengan keangkuhan. Jadilah iblis. Makanya tadinya dia rajin ibadah, lalu merasa ada saingan, ada manusia, ada Nabi Adam, lalu dia tidak mau menghargai, menghormati pendatang. Ini pelajaran. Nabi mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim.
Ini pelajaran supaya kita mudah bersahabat dengan siapapun. Tetap waspada, tapi mudah bersahabat dan mudah menyanjung dan menghargai orang lain. Akhir dari perjalanan iblis tidak baik. Padahal Allah mengingatkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa amal itu tergantung akhir perjalanannya. Iblis awalnya orang baik. Begitu keangkuhannya tiba sampai akhir perjalanannya kelak, maka dia berakhir dengan su'il khatimah. Ini hadis Bukhari 6493. Bahkan berpuluh-puluh ribu tahun beliau menjadi orang ahli ibadah, tapi karena sikap angkuhnya tidak mau menghargai orang lain, egonya mulai berbicara, inilah yang membuat dia su'il khatimah. Kita tahu namanya orang munafik di Al-Quran itu banyak. Allah bercerita sangat banyak orang munafik di Al-Quran itu. Orang munafik itu semua orang tahu bahwa awalnya dia orang baik. Orang KTP-nya Islam. Tapi berhubung dia angkuh, akhirnya antar luar dan dalamnya tidak sama, maka jadilah dia disebut munafik. Awalnya orang baik, berakhir dengan tidak baik. Ini akibat sentuhan dari iblis dan syaitan. Jadi, kama a'ta al-munafiquna syahadata an la ilaha illallah ala atrafi alsinatihim. Orang munafik itu di lisannya dia bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hatinya, mohon maaf, hatinya tidak bersih. Tingkah lakunya tidak bersih. Menjadilah dia orang munafik. Kita tahu wa kama utiya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura adalah seorang ulama di zaman Nabi Musa. Doanya dibanggakan, diterima oleh Allah, dibanggakan di tengah-tengah makhluk di malaikat. Doanya dikabul. Begitu dia lahir sifat keangkuhan, tidak mau menghargai Nabi Musa, maka dia berubah menjadi pengikut syaitan dan iblis. Seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Cerita seperti itu diabadikan di dalam Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Coba perhatikan gambaran manusia yang tadinya kami berikan dia penguasaan kepada ayat-ayat. Dia hafal Al-Quran, As-Sunnah, alim luar biasa, terkenal di langit dan di bumi. Tapi fansalakha minha, kemudian dia menjauhi pelaksanaan Al-Quran dan As-Sunnah, fa'atba'ahu syaitan, maka mengikuti siapa alladzi asyaitanu, kepada godaan syaitan, cara hidupnya syaitan yang tidak mau menghargai orang lain, fakana minal ghawin, akhirnya termasuk orang yang tersesat dan celaka. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sebenarnya Allah mengangkat derajatnya, tapi walakinnahu akhlada ilal ard, dia memilih untuk berpegangan dengan dunia yang kotor, bukan dunia yang bersih. Dia lebih memilih kepada godaan syaitan, wattaba hawahu, dan dia lebih memilih kepada mengikuti hawa nafsunya. Al-A'raf ayat 176. Jadi isinya neraka itu banyak dari iblis, syaitan, munafikun, dan mohon maaf Bal'am
dan teman-temannya. Seperti diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannam. Penghuni neraka jahanam itu katsiran minal jin. Banyak dari kalangan jin wal insi dan manusia. Kita tahu jin itu ada yang baik, yang tidak baik, pimpinannya iblis, teman-temannya namanya syaitan. Jin yang beriman ada diabadikan di dalam Al-Quran surah Jin, seperti orang-orang manusia biasa, mengikuti langkah dan doanya, ibadahnya orang-orang manusia yang taat kepada Allah. Wal ins, manusia yang mengisi jahanam itu seperti Bal'am bin Ba'ura, al-munafiqun. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Yaitu bagi mereka adapun hati-hati tapi hatinya tidak berkenan menerima kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya pandangan mata tapi pandangan mata hatinya tertutup. Tidak mau menerima melihat kebenaran. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak berkenan dan menolak kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka inilah hampir sama dengan al-an'am. Al-an'am saja banyak di Al-Quran itu diabadikan tunduk patuh kepada perintah Allah, mengikuti hamba-hamba Allah yang rajin beribadah. Wal 'adiyati dhabha. Nah itu demikian juga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kewajiban tentang haji, banyak yang datang dari tempat yang jauh. Unta-unta yang tadinya gemuk lalu menjadi kurus karena perjalanan yang jauh. Mereka semua digambarkan hewan unta dan kuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia bisa lebih rendah dari makhluk yang lain? Balhum adall ulaika humul ghafilun. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menghargai orang lain, sehingga dengan penghargaan kepada orang lain kita pun hidup kita akan merasakan ketenangan dimanapun kita berada, dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.